Tapi dulu banyak lah yang gue pelajarin dari sini. Terus dalam waktu setahun itu langsung omset 2M tuh? Enggak segitu juga sih. Ini kan tukang pajak nonton deh. Aduh. Enggak. Ya karena Bapak lu kan maksudnya berada, kenapa lu dulu mau kerja di sini? gini. Kenapa nggak langsung bikin baru aja? Karena gini, menurut gua kita tuh dalam hidup harus punya sekali atau dua kali pengalaman kerja di kantor. Dan gue lihat kayak Indo Exotic Pets ini sebenarnya pada saat itu menurut gua berpotensi sekali. Challenge dong, bro. Kalau misalnya ada hewan, ini gue kasih contoh ya. Ini kayak gue taruh di mobil Porsche gitu. Oh, lu mau ambil luxury-nya. Luxury-nya. Jadi kita ngambil branding dari hewan yang eksotik sama car yang eksotik. Pas umur hidup lu nggak pernah punya cewek? Harusnya kalau lu punya cewek, mah cewek lu seneng banget kali udah. Harusnya pacar lu masih muda, prestasi terkenal, mungkin terus apa ya? Punya bisnis. Bukannya sebenarnya gini kok. Apa ya? Gue bingung sih ngejelasinnya. Gue nggak pernah pacaran seumur hidup gue. Nggak pernah? Nggak pernah. Apa lu doyan laki? Outdoor King of the Jungle kembali lagi di Kondang Kongko dalam kandang. Jadi kongko-kongko kita hari ini kita akan kedatangan mantan karyawan. Biasa mantan-mantan gini nggak enak nih ya. Ada kenangan-kenangan terpendam nih yang belum terselesaikan. Ada masalah apa ini hari ini? Kenapa kita harus undang bocil satu ini, ha? Tapi kita harus kompak tetap ya. Kompak. Hari ini kita ke suara apa ya? Suara kadal ada suara ya? Suara burung hantu. Ya. Tahu nggak lo? Nggak, kuku. Gitu nggak? Boleh. Bener kan? Mari kita satukan kekompakan kita. Kalau gue bilang kondang, kalian bilang. Lalu kayak suara ayam, bukan suara burung hantu. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita langsung aja undang. Ini adalah salah satu menurut gua karyawan yang dulunya bentuknya aneh sendiri. Jadi tapi katanya dia sekarang udah sukses banget. Dulunya digaji di sini tuh paling cuma 1,5 atau 2 juta gitu ya, karena masih magang ya kan. Sekarang katanya omsetnya 2 miliar sebulan. Gila. Kita aja nggak sampai segitu ya. Oke, kita langsung panggil aja dia, Japran Smith. Semua binatang punya kesempatan untuk hidup. Asik. And in this channel we gonna talk Itu about channel gue dulu. sama kan tetap. Bukan Indis Channel, itu channel sebelah. channel sebelah. Iya. Ini gila ya, sekarang jadi pengusaha muda ya. Enggak, Pak. Saya ini karena gimmicknya dulu begini jadi udah begini aja gitu. Dulu nggak boleh diceritain nggak? Lu tuh apa? Dulu. Oh, ini dulu ini tukang pelihara hewan dilindungi ya? Dulu, iya. Dulu tukang pelihara yang dilindungi. Jadi saya sebenarnya dulu pelihara. Ya, lu dijelasin dulu, lu Apa? siapa, lu masih umur berapa? Jadi nama gua Zafran Smith, Muhammad Zafran Smith. Udah Muhammadnya, Ada tapi suka Muhammad. mabuk Anda ya? Oh tidak, saya tidak alkohol kayak Oh. apa sih mungkin bagi orang tuh kayak hiburan buat gua kayak maksiat gitu kayak. Oke. Iya. Terus Nah gua 18 tahun, sekarang 18 tahun. waktu lu kerja di sini? 17 tahun. Oh, 17 tahun. Iya. Tapi dulu banyak lah yang gua pelajarin dari sini. Terus dalam waktu setahun itu langsung omset 2M tuh? Enggak segitu juga sih. Ini kan tukang pajak nonton deh. Aduh. Enggak. Apa-apa. Ya, nanti kita bahas itu ntar deh. Terus Oke. habis itu lu sekolah? Jadi gue sambilan. Nah, gini, gue homeschooling sekaligus kerja juga. Oh, lu homeschooling. Homeschooling, gue sama kerja juga. Sekolahnya di mana itu? Gue di PKBM Serpong. Oh, PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Mengajar Serpong. Betul. Lu Gue mengajar. Lu mengajar juga berarti. Kadang-kadang gue mengajar, serius. Gara-gara dari Indo Exotic Pets inilah. Loh. Apa urusannya? Enggak, jadi kan karena gue suka hewan. Oke. Gue suka hewan, terus gue belajar kan tentang hewan. Nah, Oh, sekolah lu tuh mengajarkan tentang hewan ke murid-muridnya? kalau lagi pelajaran biologi. Jadi mostly kan kalau kita bahas tentang kromosom, segala macam, itu kan anak reptil sekali dong, bahas-bahas tentang... Kopulasi, Iya, gitu-gitu. Jadi, reproduksi. iya. Oh. Reproduksi kan biologi gitu ya. Iya.
Itu anak reptil banget. Dengar lu ada relasi ya sama Habib Bahar bin Smith? Oh tidak, saya tidak ada. Itu kebetulan Habib Bahar bin Smith itu Sumait aslinya. Saya Smith yang asli. Dia palsu? Nggak palsu. Dia asli Habib. Dia asli Habib. Dia asli Habib. Dia asli Habib tapi bukan keluarga saya. Bukan keluar. Tapi saya lihat dia bagus lah pemuka agama kan. Pemuka agama. Jangan sampai juga. ada anak umur 17 masuk penjara di sini. Tidak. Maksudnya bukan satu keluarga sama saya. Tapi beliau tuh hobi binatang juga tau? Beliau hobi binatang. Iya. Saya research juga kan. Saya tahu juga kan kayak, keren juga nih kan. Binatangnya banyak dia ya. Banyak binatangnya banyak. Terus Rumahnya. selain binatangnya banyak, ini juga banyak apa? Iya itu apa? Pendukungnya banyak. Pendukungnya iya benar. Followers. Keren. Banyak. Respect lah buat Bang Habib Bahar. Lu selain sekolah kegiatan sampingannya apa tadi? Jadi sebenarnya gini, gue kegiatan sampingannya ada bisnis juga, ada di hewan juga karena nggak jauh-jauh dari hewan, ada di jual beli reptil juga. Gue ada di Faunatic, gue ada sendiri gitu. Terus Faunatic ini cabangnya Faunalen. bukan, saya bikin sendiri. Oh ada beda ya. Iya. Terus Wah ini ada bahaya nih lu ya kayaknya. apa? Saya tidak bahaya. Lu kayaknya mau bikin doktrin baru ya? Aman. Kenapa tuh? Tadi udah Smith, Heeh. fanatik lagi. Wah, Jadi dia Smith masuk fanatik. Anda, semua yang Smith fanatik. Enggak. Ada Smith, ada fanatik. Maksudnya kenapa gitu? Jadi gini, Oh bukan fanatik ya? bukan, kan namanya bukan fanatik, faunatik. Oh faunatik. Kenapa faunatik? Karena kita fanatik terhadap fauna. Oh gitu. Betul. Iya. Terus lu ini apa? Kerjanya 3 tadi. Iya, jadi gue ada Binatang. sama, jadi keluarga gue tuh ada bisnis otomotif juga. Oh ini sumber uang dari sini. Iya, sebenarnya banyaknya di sini justru malah lebih gede dari sini. Lu ngambil bisnis otomotif. Otomotif, jadi sebenarnya gue otomotif. Ini gini, gue bukan orang yang ngerti otomotif banget, tapi gue bagian marketingnya di sana. Lu Jadi gue marketing. bantu keluarga Bokap aja. tuh yang punya. Keluarga, semua family. Jadi family Nenek, business. kakek. Enggak, dari om, bokap, gitu-gitu segala macam itu ada family Semua business. itu jadi satu di otomotif. Betul. Jadi kalau mau Terus lihat ini, jadi dulu ini apa binatang tuh minta sama bokap karena jual mobil terus baru beli binatang gitu. oh enggak gitu. Jadi gua awalnya Atau mobilnya masih kredit terus beli binatang. wah, tidak dong. Loh, emang ada yang mobilnya kredit terus beli binatang? Gak tahu. enggak. Gue nanya. Gue memberikan pertanyaan loh. Gue Maksudnya kreditin mobil dulu, mobilnya dijual baru beli binatang gitu. Iya, lu gak gitu dong. Oh enggak gitu dong. Jadi mobilnya Mobil ada. dijual. Nggak dijual. Jadi Oh nggak dijual. Nggak dijual. Gue kira mobil dijual bisnis otomotif katanya. Pas kan ini dulu kan. Kalau dulu beli hewannya bukan dari mobil justru. Ini baru-baru ini. Oh, kalau dulu beli hewan dari? Kalau dulu beli hewan jadi awalnya dari uang THR. Oh, dari uang THR. Dari uang THR 150.000 ya kan per bulan. Dulu kan kecil banget, gue masih bocah banget kan dulu. Terus kayak gue mikir, aduh masa gue dapat uang THR setahun cuma 1 kali. Gimana cara gue biar bisa dapat duit lagi? Lebih banyak. Akhirnya gue beli Gecko, gue jual, gue beli, gue jual, double gitu. Akhirnya sampai sekarang. Awalnya gitu. Oke. Jadi lo harus merasakan kegiatan menjadi gua di sini. Oh iya, gimana tuh? Jadi di sini ada 2 substrat karena kita dalam kandang ya podcastnya. Iya. Pakai substrat. Lo harus ambil ini ada challenge. Silakan diambil dulu. Ntar ada perintahnya di dalam mau ngapain. Saya tidak tahu ini challenge apa ya. Oke. Challenge yang biasa Anda bikin dulu mirip-mirip. Lo. Waktu Ini kerja ambil di sini. satu-satu. Iya. Oke, ini gue buka. Buka, ini juga diambil. Oke. Dibuka. Nah, Gue nggak tahu nih dalamnya apa nih anjir. itu harus dilakuin challenge-nya ya. Harus dilakuin. Wajib, mudah kok. Ini kan ice breaking doang, biar nggak deg-degan, nggak disuruh lompat dari jembatan. Elus selama 10 detik. Dielus-elus selama 10 detik, apanya? Satu lagi. Rakun. Ini memberikan experience Mengelus rakun. selama 10 detik. Ini yang dielus harus di bagian pinggang ke bawah. Oke. Ya. Gue baru megang hewan. Oh, belum pernah megang? Belum pernah. Oke. Oke, elus selama 10 detik ya. Ah, Mulai dari sekarang ya. ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keren. Ini berarti boleh gue mau pulang ini? Nggak boleh dong. Oh, gitu. Kirain. 40 juta kan. Tukar BMW boleh? Itu saya rugi dong. Saya rugi. Kok tambah gede dia? Nah, itu bertumbuh. Masa gue lulus makin gede? Kirain lulus makin gede. Agak aneh juga ya. Nggak, dia emang udah gedean nih. Di sini udah hampir sebulan guys. Jadi tambah gede. Wah, Lucu mantap. ya, Oke. akunnya. Ini Lucu ya, sekali. lu berani ya sama binatang semua berarti ya? Iya, gue gak ada fobia sih. Nggak ada. Nggak Kecoa?
Kecoa nggak fobia. Berani. Berani. Kalajengking? Berani. Belatung? Berani. Semua berani. Mudah-mudahan sih semua berani. Kalau binatangnya suka ngutang? Apa tuh? Binatangnya suka ngutang tiba-tiba telepon. Oh, bisa gitu tiba-tiba. Berani nggak? Wow, itu agak mengerikan. Itu agak mengerikan. Emang yang orang tuh kalau yang maksudnya orang tuh kita nggak takut, binatang kita nggak takut. Iya. Tapi apa yang bentuknya suka ngutang kita takut. Oh, ngeri. Seram. Takut. Loh. Kayaknya ada pengalaman nih. Coba boleh ceritain nggak? Pengalaman apa sama orang yang suka ngutang? Nggak ada, maksudnya kayak mungkin ada suatu kebutuhan yang diperlukan gitu kan. Kita tidak tahu. Siapa? Hah? Siapa yang Suka ngutang. Ada tetangga saya. Tetangga saya ada. sama-sama orang BSD itu dulu. Hah? Sama-sama orang BSD, Bre. Di Jakarta. Oh, dia di Jakarta. Jakarta. Emang dulu ngutangin lo apa? Minta utang berapa? Enggak lah, nggak ada utang-utang gitu lah. Masa lu main binatang nggak ada yang ngutang? Biasanya di dunia reptil tuh banyak yang suka ngutang. Emang ada di dunia binatang, emang ada yang suka ngutang beli binatang? Nggak tahu gua, maksud gua. Oh. Kata lu tadi lu yang bahas utang. Enggak, utangnya paling kayak ini beli makanan, pakai duit lu dulu. Nah, ngutang-ngutang begitu. Ngutang-ngutangnya ngutang makanan biasa. Ngutang tongkrongan, pakai duit lu dulu gitu-gitu. Tapi ujung-ujungnya dibayar. Tapi pasti dibayar. Pasti dibayar. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak Terus bikin kayak, takut lah. nih beli kopi, misalnya 5.000, pakai duit lu dulu, nanti 5.000 gue naikin 5.500. Kopinya Tapi maksudnya. dinaikin. Berarti nggak ngutang dong, ada bunganya. Iya, nggak apa-apa itu. Makanya kan Berarti kayak, oh ya udah silakan gitu. Prinsip bisnis yang bagus. Beli Lu dari kecil emang udah diajarin bisnis ya? Bokap nyokap gua itu ekspor impor barang-barang. Jadi Barang gua apa udah ini? kayak Mobil tadi? bukan mobil, barang-barang apa ya gue sebutinnya Atau kayak Harley Davidson? waduh, tidak dong. Jadi apa yang? Kayak barang-barang promosi gitu, kayak misalnya perusahaan kayak dari Telkomsel gitu-gitu segala macam mau bikin bolpen, mau bikin tumbler segala macam, itu bokap nyokap gue dulu yang produksi. Impornya. Iya. Oh, impor. keren. Udah diajarin bisnis dari bayi berarti. Iya, jadi dari kecil disuruh jualan, gue tuh di sekolah tuh jualan sepatu gitu-gitu, gue bawa dari rumah, gue beli. Itu buat nambah-nambahin duit jajan aja sih sebenarnya. Terus bapak lu nih kaya kan sebenarnya? Ya, berada lah, amin. berkecukupan. Sebenarnya justru gue ini dari keluarga yang biasa-biasa aja. Enggak lah, kalau punya showroom mobil mah kagak biasa-biasa. Enggak, jadi sebenarnya gue ini dari keluarga biasa-biasa aja. Tapi kayak gue tuh justru nggak begitu rely sama keluarga gue. Jadi gue emang bener-bener Jadi dari lu keluar dari rumah udah pergi kan? nggak cabut dari rumah. Gue malah masih disuruh di rumah, tapi gue tuh ada pengen buat tinggal di tempat lain gitu segala macam. Oh, mau kumpul kebo lu ya? Tidak. Maksudnya bisnis bersama teman-teman begitu. Jadi lu sekarang tinggal bersama teman-teman? Nggak, sekarang gue masih sama keluarga, tapi soon, coming Oh, soon. lu pengen di kick dari rumah, pengennya punya? Iya, tapi keluarga gue masih kayak di hold gitu loh. Cuma nggak masalah, gue seneng juga di rumah segala macam kan. Cuma kayak akan ada masanya karena saya sebagai laki-laki pasti akan harus untuk membangun kapal sendiri. Di rumah lu banyak binatang berarti? Di rumah gue banyak binatang. Nggak terlalu banyak, tapi lumayan banyak. Ada apa aja sekarang? Sekarang ikan ada, reptil-reptilan kayak ular, kadal, tarantula, terus biawak itu ada semua. Biasa paling banyak apa? Paling banyak itu biasanya mungkin di ular ya. Ular banyak. Ular sama kadal-kadalan mungkin. Ikan juga banyak, nggak tahu sih banyak semua sih kayaknya ikan ada. Gitu. Total berapa total? 100? Katakanlah segitulah. Katakanlah segitu. Berarti kan bapak anda kaya dong. Loh, saya beli sendiri dong. Iya, kalau duitnya buat beli reptil, makan pakai duit siapa? Pakai duit saya. Masa pakai duit ngutang? Beli jas pakai duit siapa? Pakai duit saya ini. Tidak enak aja. mungkin. Loh. Bapak anda kan? Tidak, saya beli pakai duit saya. Mau saya kasih bonnya? Bagus dia ya, mandiri berarti ya. Ya karena bapak lu kan maksudnya berada. Kenapa lu dulu mau kerja di sini? karena gini. Kenapa nggak langsung bikin baru aja? Karena gini, menurut gua kita tuh dalam hidup harus punya sekali atau dua kali pengalaman kerja di kantor. Dan gue lihat kayak Indonesia Pets ini sebenarnya pada saat itu menurut gua berpotensi sekali. Challenge dong, bro. Banyak kasus. Bukan kasus sama gua. Enggak, bukan. Kasusnya internal kayak sama karyawan-karyawan sendiri. Mystery box. Itu kan kasus lu sama customer. Bukan gua. Itu gua baru masuk, gua bingung. Kirim cananya mati. Iya, kok ada cana mati. Gua nggak tahu apa, gua baru masuk. Tapi itu Tapi jujur. kan kita sempat klarifikasi ya. Ya, Kalau sempat hewan mati itu kan wajar ya. Dan itu kondisi gue baru pertama kali masuk kantor, kok anjing ada kejadian kayak gini. Dari 500 paket tuh kita mati 3 ya. Tiga. Jadi- Itu sebenarnya dari segi persentase bisnis udah Kecil kecil banget itu.
Jadi Oh, lu kayak nyinyir lu bangsat lu ya? Apa gitu dong? Itu kecil banget ya. Ya. Coba diulang. itu kecil banget ya. Masih anjing dong. Gimana sih? Begitu. Iya. Ya, Jadi konsep. tapi waktu itu pas lu masuk di saat kasus itu ya. Jadi pertama kali gue masuk itu Dulu lu masuk sini bentuknya masih pakai sarung, bukan pakai jas. Kenapa tiba-tiba jadi pakai jas mulu nih? Brandingan apa ini? Dulu kadang-kadang saya pakai jas juga. Iya, tapi maksudnya Oh ya, mostly lama-lama kayak- kan jadi pakai iya, jas. kaos. Jadi sebenarnya ya karena mau cari yang beda aja sih gue. Karena di dunia reptil ini kan sebenarnya kan jaketnya coklat, gitu segala macam loreng-loreng. Iya. Jadi belum ada pakai persona yang formal gitu loh. Jadi gue pengen cari pembeda gitu yang bener-bener aneh nih apa sih, kayak orang biasanya pakai jas buat kondangan. Ada yang beda. Apa tuh? Jasnya Hah? udah jadiin celana. Oh, atasnya lu telanjang. itu udah beda banget sih. Beda. Itu bukan beda, itu lain. Agak lain. Gitu. Agak lain. Katanya mau yang beda. Nggak sebeda itu juga sih. Iya. Tapi lu emang di Faunatik ini semua hewan ya lu yang mainnya? Mostly semua hewan gitu. Sebenarnya jadi gini, Faunatik ini gue nggak pengen cuma kayak ada konsep hewan doang. Karena gue Hobi campur otomotif. mix ya. Jadi dengan kayak Hewan ntar lu ajarin nyetir gitu. Enggak dong. Itu nggak boleh dong. Agak bahaya dong. Anda mau dimarahin Polantas. Jadi gimana itu? Jadi maksudnya konsepnya? gini, kalau misalnya ada hewan, ini gue kasih contoh ya. Ini kayak gue taruh di mobil Porsche gitu. Oh, lu mau ambil luxury-nya. Luxury-nya. Jadi kita ngambil branding dari hewan yang eksotik sama car yang eksotik. Ada berapa mobil mewah di tempat lu? Wah, nggak ada mobil saya. Itu mobil aman aja lah. Ya ada berapa yang ada di situ? Nggak tahu bukan. Yang penting berapa? Pokoknya mobilnya aja ya. Iya. Ini bukan punya siapa ya. Iya, ada berapa? 130-an gitu. Tapi itu Mobil tuh. mobil. Motor ada juga. Tapi nggak kehitung. Kalau Motor mau berapa? motor paling 10-an lah. Motor 10. Heeh. Mobil 130. Iya, kurang lebih 130. Kalau sama yang mobil-mobil Itu yang nggak sejalan. diapain aja mobil di custom atau? Jadi di restorasi. Mostly kita Oh, restorasi. jadi lu beliin mobil rusak nih. Jadi ibaratnya adalah yang beli mobil rusak ini gitu. Terus Iya, bapak dibawa ke bengkel. Oh, bisa bapak saya, bisa orang lain, siapa Ya, aja lah. Oke. Anggaplah ada yang memiliki mobil rusak ini. Ya. Dibawa ke bengkel, direstorasi, dibikin bagus, baru dijual lagi ke market. Atau bisa juga kalau dari kita itu biaya restorasi, jadi kayak cuma bayar biaya restorasi aja. Misalnya kayak ada klien nih mau bikin mobil, gue punya Chevrolet Bel Air misalnya, gue pengen bagusin gitu. Itu bisa juga bayarnya sekian-sekian. Terus lu ini jadi marketingnya di situ? Jadi marketingnya, tapi jujur kayak setiap lagi ada meet up sama klien segala macam, itu gue duduk juga di situ karena dikasih kesempatan buat duduk ngobrol. Setidaknya walaupun gue nggak ikut ngobrol, tapi gue tetap diem ikut memahami apa yang mereka obrolkan. Karena mostly ya mereka yang konglomerat ini kayak menarik buat gue, kayak lifestyle-nya. Gue Tapi mencoba berarti untuk lu mempelajari. mobilnya tuh mobil-mobil tua ya banyak? Mobil klasik mostly. Tua sama klasik bedanya apa? Nah, jadi tua itu sama kayak Tua tuh maul ya. Kalau klasik kalau klasik bukan dia ini Sebenarnya- klasik nih. tua sama klasik tuh kurang lebih sama. Cuma kalau menurut gue pribadi, definitif dari gue ya, tua itu kalau belum di restorasi jadi bagus. Oh, Kalau tua klasik, nih. jadi Paham. udah bener-bener bagus gitu. Itu kalau dimodif pakai spare part baru berarti. Iya, nggak spare part baru, tapi spare part lama original yang masih bagus. Oh, belum tentu baru ya. Nah, jadi di konsep bengkel family ini ada dua konsep. Pertama, yang mau custom. Iya. Contoh, misalnya VW mau di custom hot rod, warnanya ada api-apinya gitu-gitu segala macam, itu ada. Terus ada juga yang mau custom original. Jadi Oh, yang original, ori persis. restorasi bukan custom, sorry. Restorasi original, persis. Spare partnya original, jadi Iya, iya, ya iya. susahnya itu ada yang import dari Jerman, ada yang import dari Di Prancis. tempat lu mobil paling mahal apa? Mobil paling mahal, sebenarnya gini, waktu itu ada yang gue beli ada yang waktu itu ada yang orang beli, cuma 1 M-an. Itu 1 M-an udah di-build segala macam ya, 1,5 M. 1,5 itu satu mobil. Dibawa ke Singapura, ini gue sumpah, nggak bohong, dibawa ke Singapura, ini Ferrari lama, Oke. dibawa ke Singapura, lakunya 12,5. Wah, gila. Ini real story. Setelah direstorasi. Setelah direstorasi, nanti gue coba cari fotonya ada apa enggak. Itu 11 M-nya cuan itu. Itu kalau di pot, ya 11 M bersih dong.
masuk ke kantong lu. Masuk ke kantong, tahu kantong siapa? Ada lah kantong Maksudnya, siapa? ke gitu. kantong apa perusahaan lu. Iya, di kantong situ lah intinya. Iya, masuk ke perusahaan dia lu, luar biasa loh. Tapi berarti itu kalau yang mobil mahal gitu yang beli banyak kan orang kuat ya, pejabat Mostly atau businessman. pejabat, bisnismen segala macem. Tapi gue nggak bisa sebut nama ya, mungkin ya. Ya Kayak jangan. Dari satu, kalau pejabat di Indonesia itu cukup banyak. Mungkin Apa nih pangkatnya apa kira-kira? Anggota mana gitu? oh, gue sebut aja ya. Anggota mana nggak apa-apa. RI sekian lah. Oh, menteri bos. Iya, RI sekian. Keren banget dong. Ini gue nggak mau beneran. Ini lu yang ngegolin nih. Enggak, gue nggak tahu. Gue di situ cuma lu lihat aja. lu anak bawang. Anak bawang aja. Jadi anggap aja kayak nggak ada gitu. Bisa ada, bisa enggak tiba-tiba muncul. Terus kalau dari businessman-nya mungkin ada kayak ya Oh, dari ada juga bisnis banyak, campur-campur berarti. mungkin yang cukup terkenal juga ada dari rokok segala macam Oke. gitu-gitu. Ownernya gitu. Iya, luar biasa loh berarti. Hmm. Tapi ini menurut lu berfungsi nih? Apa waktu lu magang di sini terus ke dunia mobil? Ini Apa lu kemarin cuma diperbudak aja nih? enggak, kalau gue jujur ya, sebenarnya di samping di sini banyak strugglingnya segala macam yang ada. Misalnya kayak sesuatu yang baik, kayak sesuatu yang buruk, wajar ya namanya sebuah perusahaan. Tapi gue belajar banyak hal jujur. Jadi kayak gue belajar banyak adalah satu, gue bisa tahu cara gue nge-treat orang karena di sini kan gue berinteraksi sama orang. Terus gue bisa tahu cara berorganisasi dan lain-lain. Iya. Terus gue dapat pengalaman jualan. Lo sempat ini kan dapat pengalaman kayak ada orang yang naksir cewek, terus perselingkuhan badan terjadi. Nah, itu gue jadi belajar. Banyak kehidupan seperti itu ternyata ya. Iya, di dalam maupun di luar perusahaan gitu. Di dalam maupun di luar, di relasi-relasi situ. Di bengkel lu ada? Apa? Yang misalkan di bengkel lu nih mesum dalam mobil gitu. Loh, tidak ada dong. Oh, kirain ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, bukan bengkel saya itu ya, saya. Mungkin itu di bengkel yang lain ya. Iya, bengkel yang lain itu. Tapi nggak ada sih. Kalau bengkel gua, bukan bengkel gua ya, bengkel keluarga lah ya, anggaplah keluarga gitu ya. Iya. Dan lain-lain. Itu di Bintaro base-nya. Oh. Sektor 9. Gua tahu bengkel yang ini yang Wes. Oh, itu nggak mungkin dong di SCBD itu. Loh. Tapi kan tidak ada kegiatan apa-apa di situ, have fun. Iya, Evan. Itu konser musik. Iya. Cuma terkadang memang ada gemerlap lampu. Memang harus, kalau nggak Oh iya benar, ya. Lu, Nah itu yang table-nya nggak jadi bercanda. lu kalau modif mobil gitu kan, itu tuh sebenarnya melanggar hukum nggak sih bro? Nah jadi gini, kalau untuk modif mobil sendiri, ada mobil yang misalnya nih, luarnya nih Mustang, mesin dalamnya BMW. Oh. Lu tau nggak gimana cara bisa di jalan? Itu boleh di jalan. Boleh. Lah STNK-nya apa? Nah STNK-nya mesinnya. Oh. Misalnya gue Mustang. ambil contoh, gue ada project Porsche Speedster. Jadi mostly ini kita banyaknya Porsche Speedster nih. Iya, Speedster 356. Mesinnya itu ada yang original, ada yang pakai VW Safari. Oke. Jadi STNK-nya VW Safari. STNK-nya VW Safari. Looks luarnya Porsche Speedster. Nah, terus bingung dong orang. Nggak bingung. Jadi aman-aman aja. Asal warna sama. Nggak warna sama, nggak apa-apa itu. Warna Mesinnya beda aja. juga nggak apa-apa. Mesinnya. Misalkan Mesin. mobil kuning, STNK-nya hijau, nggak apa-apa. Oh, kalau nggak salah ya, ini masih ada pro kontra. Tapi mostly setahu gue nggak masalah. Yang penting sesuai mesinnya. Oh. Tapi kalau yang kita bawa mobil-mobil kayak gitu kan nggak mungkin sendiri dong. Biasanya kan ada pengawalan. Oh, di 91 ngana ya. Gitu. Ada koneksi orang dalam ini ya. Maksudnya kan barang teman. Klien lu polisi juga ya? Hah? Klien-klien biasa polisi ada juga ya? Mungkin polisi datang mungkin kayak melihat-lihat aja ke dalam. Saya nggak tahu itu klien saya apa enggak. Jenderal saya nggak tahu. Tapi tahu nggak nih sebelum kita lanjut nih, omset perusahaan lo nih yang lo handle berapa kira-kira? Wah, dalam sebulan? Gua nggak tahu. Kisaran aja kisaran. Gua nggak tahu. Jujur gua nggak tahu. Nggak dikasih tau bapak lu? Nggak dikasih tahu. Itu bukan bapak gue yang megang. Pokoknya dia keluarga. Bapak lu apaan? Keluarga gua lah. Bapak gua pokoknya hanya ada di sana. Oh, bapak lu gitu. ada. Tapi nggak tahu kira-kira 1M, 2M, 3M. Gua nggak bisa sebut angka sih, mungkin nggak ada kasarannya gue juga. M tapi ya? Hah? M lah ya berarti. Kalau mobil-mobil klasik M dong. M ya. Iya. Keren lah. Berarti gue tadi 2M tuh kurang ya. 10M. Saya nggak nyebut angka, pokoknya terserah asumsi biarkan netizen. Padahal kan saya ada hewannya Pak. Kenapa dibahas otomotif ya Pak?
Kan kita mau tahu. Oh iya, Ya udah lu mau dibahas hewannya. Nggak apa-apa, nggak Ini apa-apa. dia unboxing time. Ada bridging-nya ya? Di sini. Ada keren. Gua tuh host profesional. Ngeri. Walaupun main sama Iya. binatang doang, lu yang buka hari ini. Setara acara TV ya, gila. Emang, kita Oh, di iya. sini emang kan bekas TV. Lo. Tapi sudah tidak laku di TV. Victorinox nih kayaknya. Enggak lah, gua masih masuk global TV ntar. Keren. Enggak keren. BU. Gue pengen, tapi kayak gue pengen kayak lu dah. Gue pengen kayak lu udah bisa masuk TV gitu ya. Kayak enak ya, duitnya banyak ya pasti. Enggak, di TV tuh sebenarnya bukan banyak duit, banyak capeknya. Tapi lu banyak lah duitnya, gila. Gue Enggak. mesti belajar banyak lah sama lu juga. Cara Enggak. Kita di sini kalau banyak duit nggak syuting lah. Coba, ini kita buka dulu. Iya. Oh, lu kalau unboxing gitu ya? Enggak, biasanya Kayak- bisa begini. Kayak Cuma buka tutup botol ya? karena biar beda aja. Oke. Biar beda. Lu kenapa sih dalam sesuatu yang berbeda tuh emang ada apa sih? Kenapa kita harus berbeda gitu? Karena semua itu udah terlalu sama buat gue. Gue pengen cari sesuatu yang beda gitu. Ini anak kecil pikirannya begini ya? Iya, karena kalau kita nggak ada pembeda, sama aja gitu sama yang lain. Kata-kata siapa itu? Kata saya sendiri. Terinspirasi dari mana? Kata saya sendiri itu terinspirasi dengan diri Mikir sendiri. dari diri. Heeh. Jadi kalau orang lain nonton video motivasi, nonton orang Iya, lain, iya. gue nonton video gue sendiri. Jadi kayak biar gue mau motivasi diri gue sendiri. Jadi gue rekam sendiri ya kan. Gue ngomong itu bagus. Gue nonton sendiri. Lu dijauhin nggak sih? Gue bercanda. Enggak lah, nggak apa-apa, tapi bagus lu. Harus pede gitu memang. Iya. Kita kalau nggak pede nanti dikatain orang malah. Loh ini apa nih? Kok kosong? Coba lu buka, gue juga nggak tahu. Kosong. Oh, itu cecak anjir. Coba ya? dipegang, iya. Aduh gue lupa lagi nih apa? Itu apa, yo? Lu kabur. Iya. Digigit. Apa lah. Hati-hati, buntutnya copot, putus. Dia ototomi. Kita tes ya guys ya. Oh, wede. Pawang hewan lu ya? Enggak. Digigit toke Ini nggak takut. flying gecko kan? Ini flying gecko, betul. Wah cakep sih ini. Wah. Ini tuh boleh lepas. Enggak apa-apa. Udah lepas tuh. Aha. Asik. Ini emang nggak bisa dipegang kayaknya ya? Bisa. Buat display. Kayak gitu megangnya. Oh emang megang, emang Oh, WhatsApp sembari digigit. Iya keren. Di sini ya. kalau yang udah bekas karyawan dikasihnya hewan galak semua. Iya. Gitu. Keren. Ini flying gecko. Lokal ya ini ya? Lokal. Lokal. Lalu hewan lokal main juga tapi. Hewan lokal ada beberapa. Paling kayak crocodile king, banana, BTS gitu. Oh, itu lu pelihara juga. Pelihara, ada yang jual. Jual juga. Jual juga, pelihara juga. Mau jadi Indostic Pet orang ini ya? Enggak. Kayak Terinspirasi nggak lah apa-apa. bapak lah kan. Saya kan dimasukin belajar- boleh? Hah? Mau dimasukin boleh? Taruh. Ini mesti ditaruh dulu. Oke. Wah, gila. Keren ya, Udah ini. jago dia ya, main reptil ya, bagus loh. Gue tuh dulu kenal lu tuh dari Putra Putra ya, Om Putra. Putra Siregar. Beda dong, beda. Dari Putra Mata Kamera ya. Mata kamera Putra, Bobisan ya. Om Bobby, betul. Iya, Bobby. Dulu Dunia tuh anjing kita. Dulu tuh kenapa sih lu sering main ke tempat dia? Jadi gue mempelajari ini ya. Jadi dari awal tuh gue mempelajari gimana caranya gue bisa kenal sama lu pada. Oh, lu mau menjadi penjilat ya awalnya ya? Enggak, gue bukan menjilat. Mungkin bahasa kerennya roadman. Jadi gue ngikut siapa karena dari situ Oh, gue bisa iya. ketemu segala macam. Bener-bener lu ngikut ya? Ya, gue awalnya. ikut. Nah dari situ itu gue dapet relasi. Jadi cara gue ngambil relasi adalah gimana caranya gue bisa ketemu sama orang-orang besar. Ini yang harus diperhatikan buat anak-anak muda zaman sekarang ya. Biasanya orang-orang tuh pengen sukses tapi nggak ngerti mau ngapain. Betul. Ini cara pertama nih. Iya, kalau gue pribadi caranya gitu. Karena gini, Buat kalau dapat lu koneksi ya? Iya, kalau lu mengandalkan kayak misalnya lu ketemu idol gitu. Ah. Itu dianggapnya kayak oh idola banget. Itu lu nggak bakal bisa nge-reach level mereka. Betul. Jadi kita anggapnya tuh kayak teman aja gitu. Dari relasi misalnya ke A, kita ngikut aja segala macam. Gue kayak gitu-gitu tuh nggak dibayar mostly. Jadi tetap gue yang pengen gitu. Gue yang ngejar sendiri. Karena gue tahu bayarannya bakal terbayar belakangan. Lu waktu itu pertama datang ke tempatnya Bang Putra, diusir nggak lu? Gak diusir karena waktu itu gue diajak buat bikin konten bareng. Sebenarnya Om Putra Kan dia belum kenal lu. udah kenal. Jadi dari awal kenalnya dari mana? Nah, kenal Om Putra itu 2 tahun lalu pernah ngontek gua, ngechat di video YouTube gua. Jadi dulu gua pernah bikin video-video YouTube. Iya, di tempat Anda unboxingan hewan dilindungi kan? Saya tidak pernah unboxing hewan dilindungi. Saya tidak pernah. Maksudnya di channel YouTube itulah ya. Ada di channel YouTube Zafran Smith. Iya. Jadi di situ waktu itu gua lagi bahas milk snack. Terus dia komen, bro collab dong gitu-gitu. Oh, dia yang ngajak oleh. Terus akhirnya dia datang ke rumah gua, dia videoin, shout out buat Om Putra juga nih ya. Iya. Dia videoin segala macam, gerebek ya udah.
akhirnya karena mungkin dia lihat gua kayak talkative gitu, bahasanya ngomongnya begini, banyak Ngomong bacot bagus. gitu ya. Jadi akhirnya dia ngajak, Collab. coba bikin konten gitu. Ya udah, akhirnya Terus gitu. lu sering ikut Bang Putra. Abis itu kapan ketemu Alvaro? Nah, ketemu Alvaro itu dari Om Putra juga. Jadi ikut Om Putra, terus di pet shop Om Putra ketemu Marcel. Dari Degen. Marcel ketemu Alvaro, Marcel Degen gitu. Yaudah gitu, jadi rundown-nya Marcel Degen segala macam. Terus akhirnya udah. Dari Alvaro ketemu siapa dulu tuh abis itu? Wah, banyak dah. Pokoknya abis dari Alvaro udah ketemu seseorang. Abis itu kesini. Oh, itu ada ketemu abis dari Alvaro ya? Abis dari Alvaro. Abis dari Alvaro. Sempet ada ketemu seseorang abis itu kesini kan? Oh, itu ya, Kak Badi. Oh iya. Yang Jadi ini berjasa dia tuh. berjasa. Oh, Yang punya supaya lu kaca bisa- Lucy itu, yang punya kaca Supaya Lucy. lu bisa kerja di sini waktu itu ya. Tapi kayaknya bukannya akhirnya kita yang lobby sendiri ya? Bukan kayak saya Ya yang abis lobby itu ke kita, Anda. kita kan, kayak interaksi sendiri abis itu. Ya. kan cuma ketemu doang kan gara-gara waktu itu serumah bareng, ngobrol. Lu Habis itu serumah bareng dia. Enggak, bukan. Waktu itu kan Pernah. ada Anda juga. Anda tinggal lu juga di pernah. sana. Anda tinggal juga di sana. Loh, ini saya fotonya ada loh. Yang ini. Nih, ada fotonya nih. Saya nggak tinggal. Saya di situ numpang, nginep. Saya juga nginep waktu itu. Oh, Kan iya. ada Anda. Makanya kita ketemuan ya. Iya, dari situ kita baru ngobrol kan. Tapi sekarang mungkin orangnya udah nggak tahu kemana ya dia. Nggak tahu. Tapi ya siapa tahu lah mudah-mudahan kalau misalnya Kak Badi Iya. nonton kan. Semoga Ya Kak, thank you lah. cepat berubah. Thank you. Berjasa lah, jadi lebih baik. berjasa. Iya berjasa. Alhamdulillah lah. Sempat berjasa ya. Sempat berjasa. Selain Selain berjasa. berjasa, Selain berjasa iya berbaik hati. untuk Hah? Untuk saya juga karena kan ngebantu kenalin segala macam. Baik. ini buat papanya Jafran ya, inget anak Om ini suka ngeles Om. Les matematika gitu ya. Enggak bercanda. Iya. Baik. Tapi lu ini ya belum punya cewek ya? Nah, Atau udah pernah punya cewek? saya, kayaknya saya pacaran nanti dulu lah. Saya nggak. Nggak, selama seumur hidup lu nggak pernah punya cewek? Harusnya kalau lu punya cewek, mah cewek lu seneng banget kali udah. Harusnya pacar lu masih Sebenarnya muda, prestasi terkenal, mungkin terus apa ya? punya bisnis. Bukannya sebenarnya gini kok. Apa ya? Gue bingung sih ngejelasin nih. Gue nggak pernah pacaran seumur hidup gue. Nggak pernah? Nggak pernah. Apa lu doyan laki lu? Enggak, gue doyan cewek. Tapi gini, kalau menurut gue gini loh, secara komit langsung kayak pacaran anak SD, SMP, SMA tuh ngapain sih? Iya, Ya iya. kan? Jadi kayak kita wasting time. Paling nanti kalau gue mau pacaran, kalau gue mau serius buat ke jenjang pernikahan. Pernikahan, oke. Kalau misalnya cuma deket-deket, sayang-sayangan, loving each other, itu emang harus pacaran? Oh. Kan nggak juga dong. Karena lu ada nama Smith Iya. itu, jadi emang Iya. nggak boleh pacaran sebenarnya. Kalau temenan Tapi- nggak apa-apa dong, Temenan nggak apa-apa. Temenan, Gebetan ada nggak gebetan? jalan-jalan, Gebetan. nginep-nginep, gitu nggak apa-apa. Iya, maksudnya nginep. Umur 17. Nah, ini nginepnya. Maksudnya misalnya dia di kamar satu, gue di kamar lain, gitu itu kan boleh kan? Kayak kerja Di bareng. kamar, nginep di kamar. Lo enggak kan? Kalau gua dulu waktu masih SMA nginep di tenda gua, ke hutan. Gue nginep di ruang tamu, tidur di ruang tamu. Dianya di kamar. Di kamar. Terus abis itu dianya di ruang tamu, lu di kamar. Itu kapan ketemunya? Hah? Kan bukan siapa-siapa, temenan, hanya berteman. Kan hidup pas lagi traveling. Kalau tidur di kamar masing-masing. Iya. Kalau bangun di kamar mandi. Tapi Gak mungkin dong di sofa bangun. Iya. Tapi lu masih muda gini bagus sih, udah banyak apa pengetahuan dan pengalaman Iya, hidup. belajar dari. Lu waktu sekarang deh, apa kemarin? Mm-mm. Kalau nggak sekarang masih muda juga kan? Iya. Uang jajan lu berapa sih? Nih gue mau spill uang jajan terakhir gue ya. Itu uang jajan terakhir gue tuh gue kelas 8 terakhir gue dapet uang jajan. Serius lu? Iya, Berarti sumpah. udah nggak pernah Demi Allah, dinafkahi bapak lu? Dinafkahin paling di rumah bareng, listrik paling dibayarin ya. Enggak, maksudnya nafkah tuh udah kasih duit gitu maksudnya. Oh enggak. Udah uang jajan Udah ya, enggak. Udah nggak pernah? Udah enggak. Terakhir Gue yang enggak mau. SMP. Gue yang enggak mau. Terakhir SMP. Oh, lu gitu. Kelas 8. Bapak lu, nah ini uang jajan. Karena Tidak mau! Karena gini, kalau Buat orang miskin aja ini. betul. Anak-anak nggak apa-apa. Seperti saya. Oh, gila nih orang ya. Terus ya maksudnya kayak gini, menurut gua kalau gua masih ngandelin duit orang tua gua terus, Iya. hidup gua nggak bakal ada pressure-nya. Oh, benar. Jadi menurut gua kayak dalam hidup nih gua harus kena pressure terus gitu. Inisiatif banget lu ya, Bang. Kalau gua nggak kena pressure, Iya. gimana caranya gua bisa berkembang? Iya. Karena gua bakal di comfort zone terus sampai Betul. ujung gua di comfort zone terus. Benar. Jadi biar gimana juga, oke kalau lingkungan gua misalnya nggak bisa ngepres gua,
gue udah ngepres juga, cuma nggak bisa ngepres gue lebih parah lagi. Iya. Gue harus ngepres diri gue. Wah keren, ini mental lo aja ini berarti. Jadi ya udah gitu terjadi kelas 8 pertama kali. Biasanya kan kalau anak zaman sekarang mentalnya cemen nih bro ya. Iya. Kayak dikit-dikit apa mental health, iya, bipolar, pusing, gitu. palanya sedih, stres gitu Iya, kan. iya. Tapi lu ini ya, kalau di sekolah teman banyak dong. Di sekolah temen-temen Banyak. banyak. Tapi lu homeschooling ya, jarang punya teman. Enggak, tapi kan gue SMP masih ada di sekolah itu. Di sekolah PKB, formal. PKBM. Gue di Inrap, Insan Rabani. Insan Rabani. Dan SMA gue masih sering dipanggil buat jadi pembicara. Bisa Karena binatang. karena hewan segala macam Wah. gitu-gitu. Tapi lu ini bakal kuliah ntar? Nah, ini gue belum tahu kayak maksud gue Lu gini. mau drop out aja. Enggak gitu. Soalnya kan kayak gue mau coba buat fokusin ke bisnis dan lain-lain karena gue jujur belum nemuin kayak jurusan yang bener-bener gue klop banget gitu loh. Kalau misalnya gue udah nemuin mungkin gue akan consider untuk gue kuliah. Tapi untuk sekarang gue belum bener-bener nemuin. Gue pengen ketika gue kuliah dari keinginan gue dan gue bisa fokus di sana. Jadi nggak cuma karena tekanan society segala macam. Gue emang bener-bener mau menuntut ilmu, mau cari informasi gitu. Buat gua, ini buat gua pribadi. Jadi lu lebih mending kerja daripada kuliah ya? Kalau gua pribadi seperti itu. Karena gini, misalnya nih, contoh gua kuliah 250 juta, 300 juta. Ya kan? Anggaplah paling cepat 4 tahun. Turn back-nya buat gua mau kapan? Oh, jadi lu cita-cita lu nih, lu pengen sukses umur Iya. 25 gitu, 24. Waduh. Ya, tapi gua bukan trader begitu ya. Nah, jadi lu mau suksesnya umur No, gua Target. pengen target gua sukses yang banget financial freedom ya kan. Semua udah beliin rumah buat orang tua dan lain itu gue pengen di 23, 24 lah. 23. Masih mudah-mudahan. ada berapa? 7 tahun ya? Ya dari sekarang. 8 tahun. Wah, Tapi ya gue masih bleeding dulu lah. Wajar lah namanya. Keren, dia mulai pertama, selesai pertama. Umur 23 sudah ini apa? Mudah-mudahan. Financial freedom. Doain. 28 kanker hati. Wah, lu enggak boleh meninggal. Mengerikan. Oke, abis ini kita akan tebak gambar. Tebak gambar. Nih, Ini keren banget ya. enggak lah, enggak keren biasa aja. Mana hadiahnya? Ini dia, gue punya hadiah ada 300.000 rupiah. Kirain sertifikat tanah. Ini beneran buat. Bener asli ya. Ini asli beneran buat. Siap. Ini kalau lu bisa tebak, Gokil. kalau lu bisa tebak binatang apa ini, lu bisa dapat 300.000. Siap. Satu gambar 100.000. Oke, kita Oke. coba lihat ya. Kita akan coba lihat gambar pertama. Ini hewan apa kira-kira? Ini hewan apa? Agak. Tadi dulu, ini kayaknya nggak mungkin segala. Karena lu animal expert kan, lu harus tahu ini jenis apa. Ini Kalau bisa sampai nama-nama ilmiahnya langsung satu pertanyaan 200.000. gajah. Hah? Gajah. Bebek, itu kelihatan bebek. Enggak, ini aneh banget. Biasanya kayak gini-gini nih. Ini bisa tiba-tiba Salvadori begitu. Oke, kita coba cek dulu. Gajah. Apakah benar? Apakah gajah? Oh, Itu kan ball python. lebih parah lagi nih. Lebih parah dari gajah. 100.000 gagal. Tadi dulu, ini orang mana yang bakal tahu kayak gini? Mereka tahu. Ini orang Mereka bisa. Kalau mereka bisa, lu juga harus bisa. Itulah pepatah yang anak muda harus tahu. Iya sih. Berikutnya. Hewan apa ini? Enggak, ini harusnya jawabnya kayak tadi tuh, misalkan ular berbadan bebek gitu jawabnya. Oh. Nah, dari kemarin itu selalu ada yang berhasil. Bahkan tadi tuh Jejo berhasil. Iya. Iya. Hah? Yang gagal cuma Albert. Sumpah, dari semua episode nih, yang gagal Albert. Sisanya tuh dia bisa. Ini. Setengahnya satu. Oke. Tapi ini seaneh ini. Ini cita. Berkepala atau berbadan? Gua anggaplah cita aja lah, gua pengen jawab lurus. Gua pengen jawab lurus. Lurus, oke. Lurus, kita coba. Oh, ini benar kan lurus, tapi bukan Bukan cita. cita, ini musang rase. Ini musang rase, bukan yang musang yang luar ini. Musang rase ini Musang Indonesia. rase atau musang zebra? Musang rase kayaknya kayak gini deh. Musang rase tuh kayak cita gitu. Total. Oh, ini pas adult ya? Ada. Oh, adult. Siap. Angus. Sama. Satu lagi terakhir kalau nggak dapet kayak Albert dia. Mantan karyawan sini emang nggak ada Gak ada yang yang dapat, bisa gak ada yang dapat. bayar apa? Bisa jawab. Mindset gue kayak terkurung nih. Coba berikutnya. Hewan apa ini? Aduh, ini udah bener-bener nggak mungkin banget ini. Ayam nggak mungkin. Masa sih ayam?
bulunya tuh kayak baju zirah tentara tuh. Ini Bisa- merak deh, merak. Gua anggaplah merak lah. Masa merak anjing? Kan merak ekornya nggak gitu. Ini nggak mungkin, soalnya nggak mungkin lurus ini. Biasanya yang tengah bener. Yang ketiganya ini udah aneh banget. Apa ini? Ini tahu, sabar. Ini Tebak aja, siapa tahu bener. gua ngasal aja. Merak berkepala panana. Itu tadi kan aneh banget. Ball python kan. Sekarang gua jawab merak berkepala panana. Susah Lu banget. mau aneh-aneh, kita aneh. Kalau gue yang edit nggak bisa. Lu anjir. mau aneh. Palanya gede. Merak. Lu mau aneh, kita anehin sekalian. Oke, coba merak berkepala banana. Apa Udah jawabannya? pasti salah, tapi nggak apa-apa. Ini ayam. Ini ayam Ayam kayak gini. Ayam berkepala. Ayam apa ini kayak gini? Ini apa? Ayam berkepala anjing. Anjing. Gagal sudah. Ternyata terbukti mantan karyawan sini memang tidak pernah ada yang bisa menjawab ya. Ini apa pas bagian kita ini yang dibikin Tapi susah nggak ya? apa-apa. Enggak, dari semua susah. Ada apa ikan berkepala gorila. Aneh-aneh dari kemarin. Tapi lo keren banget sih. Ini lo coba boleh sudah bisa akhirnya mungkin walaupun perusahaan keluarga ya sudah bisa menghandle gitu ya walaupun Anak gue bawah nggak tahu omsetnya, Gue nggak tapi tahu apa-apa. omsetnya Gue nggak tahu emang. penjualan, nggak tahu apa deh. Cuma Tapi gue promo suka dari mindset dia nih, mindset lu tuh bagus. lagi-lagi soal apa? Mindset. Yo. Karena lu baru umur 17. Coba boleh dikasih motivasi mungkin buat anak-anak zaman sekarang yang lu bilang mentalnya lemah. Waduh, gue bilang mentalnya lemah. Tadi lu bilang gitu. Enggak. Ini buat dua temen lu di sini yang mentalnya juga lemah. Jadi buat teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, Iya. mungkin untuk kalian yang sedang mengalami pressure dalam hidup, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan pertemanan, sosial, pacar, mantan, gebetan, FWB segala macem, tuh kalian jangan khawatir karena setiap yang kalian lakukan pasti akan ada jalan. Tetaplah berbuat baik, tetaplah ramah kepada semua orang, karena kalian pasti akan mendapatkan kebaikan yang kalian lakukan. Asik. Terakhir, satu lagi terakhir. Apa? Ini bapak sama emak lu nonton. Udah kayak acara TV ya. Jadi pesan-pesan terakhir buat bapak emak lu. Terakhir kayak gue kayak mau meninggal. anjing. Enggak, maksudnya nggak terakhir. Kalau lu ada pengen ngomongin sesuatu gitu yang lu nggak bisa sampaikan secara langsung. Waduh, acara kondang anjir. Lalu. Emang kondang namanya. Bener ya. Keren. Untuk orang tua gue ya mostly ya. Thank you udah mendidik gue sampai di step kayak gini, udah mendidik saya sampai di step kayak gini dengan punya mindset yang seperti ini pastinya Keren. kan, dengan bisa jadi jago public speaking kayak gini, segala macam dikasih fasilitas segala macam gitu-gitu. Ya gue pengen thank you so much lah buat kedua orang tua gue mostly yang bagaimanapun situasinya tetap bisa mendidik gue dengan baik, tetap bisa memberikan segala hal yang gue perlukan dengan baik. Meskipun mungkin kadang-kadang banyak struggle ya dalam kehidupan, dalam keluarga segala macam. Tapi I'm glad I have all of you. I'm glad I have. Belum. Bilang dulu. Apa? I love you mama. I love you mama, I love you papa. Asik. Keren. Ini baru anak berbakti. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Kondang hari ini walaupun karyawan tapi sudah sangat berprestasi. Gimana menurut kalian? Jadi kita ketemu di episode kondang-kondang berikutnya. Sekali lagi kalau gue bilang kondang, kalian bilang Andre King of the Jungle, bye-bye.